Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca buku yang berjudul Friendly and Firm Parenting, mendisiplinkan anak secara bersahabat dan tegas. Sebelumnya, kita bakal perkenalan diri dulu nih. Perkenalkan, nama aku Ali Fazila Shakira dan rekan aku. Perkenalkan, nama aku Hera Eka Maharani. Di sini kami akan membedah buku dengan judul Friendly and Firm Parenting, karya Robertus Ari, dengan editor Marta Nina dan penerbitnya G Media. Buku ini berjumlah halaman 146 halaman dengan ukuran 13 x 19 cm. Pada bab 1, buku ini menjelaskan tentang friendly and firm parenting. Menjadi orang tua merupakan anugerah istimewa dari Tuhan, sekaligus sebuah tantangan bagi orang tua. Mereka mendapatkan tanggung jawab besar untuk membesarkan ciptaannya, memenuhi kebutuhan anak, serta membangun masa depan dengan merupakan beberapa peran yang harus dimainkan orang tua. Namun pada kenyataannya, peran dan tanggung jawab tersebut tak jarang terasa sangat sulit untuk dijalankan. Mengapa harus menjadi orang tua yang bersahabat? Karena bukankah penerapan disiplin cukup dilakukan dengan bersikap tegas kepada anak? Orang tua yang bersikap tegas dalam menegakkan disiplin tanpa memindahkan perasaan dan kebutuhan anak dengan kasih sayang akan membuat anak bertumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ketakutan. Nah, belajarlah menjadi teman agar anak merasa nyaman untuk mencurahkan masalah yang sedang dihadapi kepada orang tua. Tentu orang tua yang pertama kali harus bersikap sebagai seorang sahabat. Selain itu, orang tua harus mampu sekaligus berperan sebagai guru bagi sang anak. Menciptakan hubungan akrab layaknya dua orang sahabat sangatlah penting. Nah, untuk menciptakan hubungan yang akrab, yang pertama harus dilakukan adalah mengedepankan dialog. Luangkan banyak waktu untuk berdialog kepada anak. Yang kedua, gunakan kata aku. Menggunakan kata aku sebagai ganti kata ayah atau kata ibu saat orang tua berbicara kepada anak dapat memunculkan kesan akrab di antara keduanya. Yang ketiga, bahasa sentuhan. Selain melalui bahasa verbal, komunikasi juga penting disertai dengan bahasa nonverbal melalui sentuhan salah satunya. Nah, selanjutnya bermain bersama. Dunia anak tidak terlepas dari aktivitas bermain. Melalui berbagai permainan anak bisa mendapatkan banyak pelajaran, berinteraksi dengan orang lain, serta tentu saja mendapatkan kesenangan. Melalui aktivitas bermain, value transfer atau proses pengenalan nilai-nilai positif pada kita berikan kepada anak secara efektif sekaligus menyenangkan. Maka dari itu, sesekali luangkanlah waktu untuk bermain bersama anak. Selanjutnya, menghargai anak. Untuk mengajarkan kepada anak tentang bagaimana menghargai orang tua, maka perlu menunjukkan terlebih dahulu cara menghargai orang lain. Mulailah dengan menghargai anak terlebih dahulu. Boleh memberi anak pujian dan kritik sehingga dapat meningkatkan motivasi mereka, namun jangan terlalu berlebihan. Selanjutnya, jangan haus rasa hormat. Baik dalam ajaran agama maupun norma sosial, seorang anak diajarkan bahkan dituntut untuk menghargai orang tuanya. Namun sayangnya banyak orang tua yang lantas memandang hal ini secara berlebihan. Pada posisi ini, orang tua biasanya bersikap egois. Orang tua berpendapat bahwa menghormati, memberi pujian, mengucapkan terima kasih, bahkan melayani anak bukanlah hal yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak. Namun sebaliknya. Selanjutnya, tidak membedakan anak. Setiap manusia diciptakan Tuhan dengan karakteristik masing-masing. Ada beberapa ahli genetik bahkan percaya jika tidak ada satupun manusia di dunia ini yang 100% identik. Sebenarnya wajar jika orang tua menilai anak
yang satu lebih unggul atau lebih baik dibandingkan yang lain. Namun bukan berarti orang tua harus memberikan perilaku yang berbeda kepada anak-anaknya. Hindarilah pemberian pernyataan atau tindakan yang menunjukkan perhatian yang lebih pada salah satu anak. Selanjutnya, belajar kalimat positif. Seorang psikolog dari Caldwell School District, Amerika Serikat, yaitu Saul Shepard, menyatakan bahwa penyampaian kalimat positif kepada anak akan memberikan energi positif kepadanya. Dengan menyampaikan kalimat positif kepada anak, mereka lebih percaya diri dan tidak mudah menangis karena mereka percaya pada apa yang dikatakan kepada mereka. Jika kita mengatakan hal-hal positif dengan memberikan pujian dan pada potensi-potensi yang dimilikinya, anak-anak akan terdorong untuk menghargai diri mereka sendiri sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Selanjutnya, jangan terlalu banyak mengancam dan melarang. Kondisi psikis anak dapat terganggu jika orang tua terlalu sering memberi ancaman terhadap anak sehingga hanya berupa teriakan merupakan bentuk ancaman yang nyata bagi mereka. Apalagi jika disertai dengan ancaman hukum fisik seperti dicubit atau dipukul. Saat anak mendengar ancaman, dia mungkin berhenti dari aktivitas yang dilarang. Namun hal itu dilakukan semata hanya karena takut kepada ancaman orang tuanya, bukan karena kesadaran mereka bahwa mereka itu salah. Selanjutnya, belajar menjadi kalem. Khususnya para ibu yang sering dibuat kerepotan oleh anak-anak, apalagi jika harus melakukan aktivitas bersama dari hari ke hari. Tak jarang rutinitas mengurus anak membuat ibu mengalami ketegangan. Ibu yang mengalami ketegangan cenderung menunjukkan keadaan itu melalui sikapnya kepada anak dengan amarah, bentakan, atau bahkan pukulan. Ada beberapa tips bagi ibu yang sering kerepotan dalam mendisiplinkan anak. Yang pertama, ibu harus berpikir tidak ada orang yang sempurna. Jangan paksakan diri untuk menjadi sempurna. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pribadi. Selain memenuhi kebutuhan akan anak-anak dan pasangan, jangan abaikan pemenuhan kebutuhan pribadi. Yang ketiga, luangkan waktu untuk tertawa. Sepertinya tertawa bukanlah hal yang sulit dilakukan, terutama saat bersama anak. Hanya dengan melihat tingkah anak saja yang menggemaskan, kita bisa tertawa. Yang keempat, manjakan diri sendiri. Sesekali lakukan hal-hal yang ingin dilakukan di luar aktivitas mengasuh anak, misalnya menghabiskan beberapa jam untuk me time atau waktu sendiri. Yang selanjutnya, berbagi masalah. Jika sedang menghadapi masalah, jangan berikan kemarahan kepada anak yang kebetulan sedang berbuat salah. Ceritakanlah masalah dengan pasangan sehingga dapat membantu menurunkan tekanan yang dirasa. Dan yang terakhir, mewaspadai pemicu kekerasan. Ada beberapa pemicu orang tua melakukan kekerasan kepada anak. Contohnya seperti kekerasan dalam rumah tangga, anak tidak sempurna, masalah ekonomi, dan faktor imitasi. Selanjutnya, bersabar. Kita harus belajar bersabar. Bersabar merupakan masalah tersendiri bagi orang tua dalam menghadapi anak yang sulit diatur, suka merengek, dan senang mengamuk. Untuk itu, orang tua wajib belajar bersabar. Selanjutnya, kita akan membahas kedua yang berjudul disiplin positif. Jadi, banyak orang tua yang mengharapkan anak mereka selalu bersikap manis dan patuh untuk mencapainya. Mereka berupaya menanamkan kedisiplinan kepada anak sejak usia dini. Nah, dalam disiplin positif ini terdapat pembahasan perkembangan emosi anak. Jadi perkembangan emosi anak 3-4 tahun, beberapa emosi anak yang sudah dapat ditunjukkan pada anak usia 3-4 tahun ini, yang pertama marah, yang kedua gembira, ketiga takut, keempat sedih, ada rasa cemburu, keenam iri hati dan rasa sayang, dan juga rasa ingin tahu.
Selanjutnya, perkembangan emosi anak pada usia 7-4 tahun. Anak usianya yang lebih tua umumnya lebih pandai dalam mengontrol emosinya. Selain itu, ia dapat menyembunyikannya, misalnya seperti berpura-pura menjadi pendiam untuk menyembunyikan emosi negatifnya. Selanjutnya, menanamkan disiplin pada anak. Yang pertama, komunikasikan dengan pasangan. Yang kedua, membuat kesepakatan. Yang ketiga, memberi kesepakatan anak berbuat salah. Yang keempat, belajar tegas. Selanjutnya, menghadapi penentang. Jadi, mengajarkan anak disiplin sebaiknya dilakukan saat anak sudah memasuki usia prasekolah 3-4 tahun. Pada awal penerapan disiplin pada anak, biasanya ada pendapat penentang dari anak, terutama bila disiplin dilakukan pada anak yang lebih tua. Lalu apa sih sebaiknya dilakukan? Yang pertama itu bisa tetap bersikap tenang, kedua konsisten, ketiga tidak mudah berjanji, yang keempat memberi pilihan, yang kelima memberi peringatan sebelumnya, yang keenam jika perintah tidak digubris atau bahkan anak berusaha menentang dan juga berargumen, Anda bisa memberinya hukuman. Nah, untuk bab ketiga itu disiplin hukuman fisik. Hukuman pukulan atau tamparan tidak mengajarkan anak secara menyelesaikan masalah dengan cara manusiawi dan efektif. Anak yang terbiasa menerima pukulan akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah yang sama saat dewasa. Nantinya bahkan memiliki kecenderungan melakukan hal yang serupa pada anaknya. Hukuman fisik dapat memperburuk hubungan orang tua dan anak. Memukul anak karena berperilaku buruk tidak akan mengubah perilakunya itu. Jangan membentak. Kebiasaan membentak pada anak terjadi karena orang tua kurang menyadari perbedaan antara dunia orang dewasa dan dunia anak-anak. Di samping itu, beberapa dampak buruklah dapat memunculkan akibat kebiasaan membentak. Yang pertama, bersikap introvert atau tertutup. Yang kedua, membentak dan pemarah. Yang ketiga, kurangnya percaya diri. Yang keempat, acuh tak acuh. Dan yang terakhir, menjadi penentang. Selanjutnya bab 4, di sini akan membahas beberapa kasus disiplin anak. Jadi yang pertama di sini mogok sekolah. Jadi umumnya anak yang pertama kali masuk sekolah menunjukkan antusiasme mereka, meski demikian beberapa anak mogok sekolah. Memarahi dan mengancam anak yang tidak mau bersekolah bukan tindakan yang tepat. Orang tua harus mengetahui penyebab anak tidak mau bersekolah. Selanjutnya susah makan. Nah, mengajak anak makan bisa menjadi sebuah perjuangan keras bagi orang tua. Orang tua harus mengajarkan anak untuk makan, terlebih untuk makan sendiri, dan menyediakan bentuk makanan yang lucu, dibuat dan disusun sedemikian rupa sehingga anak ingin memakannya. Selanjutnya, malas belajar. Tidak ada anak yang terlalu bodoh. Pada dasarnya, anak pada masa pertumbuhan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal yang baru, bisa didapat melalui pendidikan formal maupun pengalaman pribadi. Cara menghadapinya mulailah dengan menumbuhkan kebiasaan membaca buku pada seluruh anggota keluarga termasuk orang tua. Selanjutnya, tidak nurut. Nah, beberapa anak tidak suka diperintah untuk melakukan kegiatan lain saat di tengah asik dengan aktivitas yang sedang ia lakukan. Maka dari itu, orang tua harus mengajarkan disiplin pada anak sama dengan mengajarkan mereka menghargai waktu. Selanjutnya, suka marah. Nah, marah di sini adalah salah satu bentuk ekspresi emosional yang lumrah, sama seperti menangis atau tertawa. Anak yang sedang marah biasanya tidak akan mempan. Untuk mengatasinya, buatlah anak merasa tenang dengan menggendong atau juga memeluknya. Selanjutnya, suka mengganggu. Jadi, seorang kakak biasanya suka berbuat usil kepada adiknya atau kadang justru sebaliknya. Untuk menghadapi anak yang suka mengganggu orang tua harus mengetahui penyebab sebenarnya. Orang tua harus menghindari membentak atau bahkan memukul anak atas keributan yang dibuatnya. Selanjutnya di sini malas bersih-bersih. Jadi
anak-anak belum mengerti tujuan dan maksud menjaga kebersihan. Maka dari itu, beritahu mereka akibat jika tidak menjaga kebersihan dan kerapian di dalam rumah. Selanjutnya, susah bangun di pagi dan berangkat sekolah. Mendisiplinkan anak untuk bangun pagi dan mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah bisa menjadi perjuangan berat bagi orang tua. Hal yang pertama yang harus dilakukan orang tua adalah membuat suasana di pagi hari lebih menyenangkan. Titik langkah pertama yang bisa dilakukan orang tua adalah memastikan anak mendapat tidur yang cukup saat malam hari. Nah, itulah pada buku kita pada kali ini. Buku ini sangat direkomendasikan untuk orang tua yang ingin belajar menjadi orang tua yang tegas namun bersahabat. Baiklah, itu saja beda buku kita pada kali ini. Lebih dari kurang kita mohon maaf. Sampai jumpa di bedah buku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.